Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berkumpul kembali untuk memuji membesarkan Tuhan di dalam kebaktian komunitas pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami ingin memuji membesarkan nama-Mu, kepakai hamba-Mu semua yang mengambil pelayanan pada hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang kita pujian bagi Tuhan tiada yang mustahil, amin. Amin, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga,
Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ya, kita nyanyikan lagu berikutnya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan
Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan karya terbesar. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Benar, karya terbesar dalam hidup kita adalah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita, karya terbesar. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan.
Terima kasih Yesus, inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, ketemu lagi dalam cinta kasih Tuhan kita. Kita saat ini mau mendengarkan setiap firman Tuhan kita. Sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Mari Tuhan, Kau mau berfirman untuk kami Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Mari Tuhan Kau berikan hikmat daripada Engkau Tuhan, supaya kami boleh mengerti, supaya apa yang hamba-Mu katakan Tuhan boleh mudah dimengerti oleh pendengar-pendengarnya Tuhan. Mari Tuhan, Kau mau tolong kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh melakukan firman ini dengan sesuai kehendak Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau mau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau belajar saat ini ya saudara, ibu-ibu, wanita-wanita hebat ya Tuhan. Kita mau belajar saat ini tentang kesempatan. Apa itu kesempatan? Kalau kita boleh artikan, kesempatan itu adalah peluang. Ya, kalau bahasa Inggrisnya opportunity. Terus bisa juga diartikan kesempatan itu adalah waktu. Ada waktu ya. Bisa juga diartikan dengan saat yang baik atau juga dengan kemungkinan. Nah, itu yang dikatakan dengan arti dari kesempatan-kesempatan. Nah, kalau kesempatan itu jarang sekali untuk datang kedua kali. Pasti kesempatan itu hanya datang satu kali, ya kan? Banyak atau ada banyak lagu-lagu ya, saudara, yang beri aku kesempatan satu kali lah saja gitu loh, ya kan? Berarti kalau kesempatan itu tuh ada waktunya gitu loh, ada saatnya ya. Nggak mungkin kalau kesempatan itu datangnya dua kali ya. Di Alkitab juga ada kisah-kisah tentang kesempatan. Kesempatan yang diberikan Allah tapi tidak dipergunakan dengan baik. Yuk, kita mau lihat ya, kita mau flashback, kita mau lihat nih di Alkitab nih membicarakan apa. Pasti saudara tahu tapi tidak ngeh gitu loh ya. Saya sama, saya juga pas waktu saya coba cari tentang kesempatan, tapi pas saya cari, oh iya, manusia-manusia ini yang Tuhan kasih kesempatan masih nggak peka gitu loh. Begitu juga dengan kita. Yuk kita mau coba yuk. Yang pertama kita mau buka di dalam Alkitab kita di dalam Kejadian 6. Nah, Kejadian 6, di kejadian ini di situ udah ditulis kejahatan manusia yang mengakibatkan air bah ini datang, yang mengakibatkan Tuhan datang sama Nuh supaya si Nuh ini membuat bahtera di atas gunung. Pada saat Nuh membuat bahtera di atas gunung, apa yang terjadi? Ditertawakan, dicemooh, diledekin, diejek. Ya, ngapain sih nih orang buat bahtera, buat perahu di atas gunung, ngapain juga? Ada juga di air, di atas air, di daratan gitu kan. Ini di gunung lah. Banyak sekali orang yang mencemooh si Nuh. Nah, tetapi di ayat sebelumnya di Kejadian 6 ini diceritakan adanya kejahatan-kejahatan manusia. Yuk, kita mau baca di ayat 1 dulu ya. Saya akan bacakan Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat keduanya, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, di zaman ini dikatakan di sini di ayat pertama, pasti kita perhatikan di ayat pertama itu ketika manusia itu mulai bertambah banyak. Berarti ini kan Tuhan tuh sudah membuat manusia banyak sekali, manusianya udah bertambah-tambah. Nah, dari keturunan Adam, Hawa, Kain, Habil, Set, bahkan Set ya. Di sini mereka di ayat kedua
Maka anak-anak Allah itu siapa? Ya kan? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia. Lah, ini ada bangsa jin atau apa? No, bukan. Nah, yang dimaksud dengan anak-anak Allah di dalam Alkitab ini adalah keturunan dari Set. Kenapa dibilang anak-anak Allah? Keturunan Set itu adalah keturunan yang saleh, yang taat akan Tuhan, yang baik, keturunan yang baik, yang tidak melakukan dosa, yang hanya melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, keturunan saleh dari Set. Nah, terus anak-anak Allah melihat anak perempuan manusia. Apa itu anak perempuan manusia? Ya, itu anak perempuan manusia itu diibaratkan anak perempuan manusia adalah anak-anak dari Kain. Ya, seperti kita tahu kalau Kain itu telah melakukan dosa, yaitu membunuh Habil. Nah, di sini Tuhan membedakan keturunan Set dan keturunan Kain, keturunan yang saleh dan keturunan yang berdosa, yang tidak saleh. Ya, di sini Tuhan membedakan, makanya dibilang anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Nah, seperti itu. Nah, di zaman ini, di Kejadian 6 ini, Tuhan sudah bilang kejahatan manusia. Jadi keturunan orang saleh itu melihat orang-orang yang berdosa itu akhirnya jatuh cinta, bukan jatuh cinta, tapi melihat nih cantik-cantik nih. Wah, cantik-cantik, boleh nih saya jadikan istri. Nah, terjadi kejahatan, yaitu rusaknya moral manusia. Di zaman ini rusaknya moral manusia. Kenapa? Ya, karena mereka menikah dengan tidak menghiraukan ketetapan Allah. Ya, Allah kan bilang kalau anak-anak Allah sudah membedakan, bahkan ini anak-anak saleh dan ini tidak saleh. Nah, pada zaman dahulu ada ketetapan-ketetapan Allah kalau mereka itu tidak bisa bersatu. Bahkan kalau saya rasa sih sampai saat ini ya, kalau terang dan gelap tidak bisa bersatu. Maksudnya ya, jangan kita sosokan untuk menjadi, mohon maaf, jangan kita sosokan menjadi, kalau yang masih muda nih, jangan kita sosokan untuk menjadi superhero, ya, jangan kita sosokan menjadi pahlawan. Saya mau memenangkan jiwa. Puji Tuhan kalau dimenangkan, kalau memenangkan jiwa. Tapi kalau Anda yang terbawa dengan arusnya mereka, kejahatan mereka, pergaulannya buruknya, apa yang terjadi? Itu bukan menyenangkan Tuhan, bukan memenangkan jiwa, tapi mereka menang banyak. Yang pergaulan sana, pergaulan yang buruk itu menang banyak. Nah, zaman dahulu aja Tuhan sudah memberikan batasan-batasan orang yang saleh dan orang yang tidak saleh. Nah, ada ketetapan-ketetapan Allah. Kalau mereka, alangkah baiknya mereka untuk menikah dengan misalnya anak-anak Allah, anak-anak saleh menikah dengan anak-anak saleh, ya kan? Di sini Allah sudah menetapkan. Nah, pada saat itu mereka sudah tidak ada, ya elah, mohon maaf, ya elah, masa lu mau, mohon maaf sekali, masa kalau zaman sekarang mungkin, ya elah, masa kamu mau sama yang pemabuk? Sia-sia dong kamu yang udah dari dulu ke gereja Kristen dari kecil, masa kamu mau sama pemabuk? Saya mau memenangkan jiwa, karena satu jiwa sangat berharga untuk Tuhan. Oke, kamu memenangkan jiwa, saya sangat dukung. Tapi kita lihat dulu dong, kalau kita bisa memenangkan, puji Tuhan, kalau kita yang terbawa arus. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Makanya kenapa Allah memberikan batasan-batasan tersebut, supaya kita jangan terbawa arus. Nah, di sini dikatakan sudah tidak menghiraukan ketetapan Allah. Jadi anak-anak Allah menikah dengan anak-anak manusia, yang tadinya anak-anak saleh menikah dengan anak-anak yang tidak saleh, anak-anak yang istilahnya keturunan yang membuat dosa ya, kalau saya lihat ya. Nah, tapi apa yang terjadi sih kalau mereka menikah? Yang terjadi adalah bukan kekudusan yang terjadi, tetapi bumi menjadi tercemar. Karena anak Allah menikah sama anak manusia, yang dikatakan itu, bumi jadi tercemar, terjadinya banyak kekerasan-kekerasan. Nah, terus selama itu
anak manusia tadi dikatakan hidupnya adalah berapa lama? 120 tahun. Dan selama 120 tahun itu anak manusia tidak berubah-berubah, ya kan? Anak manusia tidak berpaling lagi, tidak menyembah Tuhan lagi, malah melakukan kekerasan, malah menikah dengan yang harusnya tidak boleh, menikah dengan tidak ketetapan Allah, mereka melakukan itu. Jadi Allah tuh marah. Itu banyak banget nih, ya kan? Mereka cuman, kalau saya boleh artikan di ayat 1 ini, ketika itu bertambah banyak di ayat keduanya, maka anak-anak lala melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu. Berarti mereka hanya melihat rupa. Jadi kayak kalau kita artikan dalam bahasa sekarang, mereka hanya melakukan hawa nafsu. Jadi pernikahannya hanya hawa nafsu karena cantik. Mereka tidak melihat itu keturunan apa, itu pemabuk atau melakukan kekerasan, ya kan? Nah, terjadilah kekerasan, terjadilah kekacauan di bangsa di saat itu, zaman Nuh itu. Akhirnya Allah tidak segan-segan untuk memusnahkannya. Di dalam ayat Kejadian 6 ini, di dalam ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah dipenuhi dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, karena mereka menikahnya tidak sesuai dengan ketetapan Allah, hanya dengan hawa nafsu, jadinya hanya dengan secara fisik, ya. Mereka dengan hawa nafsu, tidak dengan ketetapan Allah. Jadi bumi ini tercemar dan banyak sekali kekerasan. Jadi Tuhan udah gak sabar. Tuhan akhirnya, dia sangat menyesal. Tuhan tuh sangat menyesal karena apa? Ya, di dalam ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang, melata burung-burung yang ada di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan tuh menyesal dengan penciptaannya karena banyak kekerasan. Akhirnya, ya udah dah, kata Tuhan, aku habisin aja deh, aku hapus aja deh. Udah gerah nih sama orang-orang yang nggak ada. Kalau zaman sekarang nih, bahasa anak-anak nih, bahasa gaul anak-anak, saya belajar dari ponakan saya. Udah akhlakless. Akhlakless itu berarti tidak ada akhlaknya, tidak ada kebaikan-kebaikannya. Nah, mereka udah akhlakless. Akhirnya Tuhan memusnahkan mereka dengan mendatangkan air bah. Tetapi siapa yang diselamatkan adalah Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang peliharaan. Hanya itu yang tersisa. Nah, itu karena manusianya tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan beri selama 120 tahun itu, mereka tidak bertobat. Jadi kata Tuhan, ya sudahlah, daripada mereka nggak tobat-tobat, daripada mereka gitu-gitu aja memalukan nama saya, dengan saya habisin. Oke. Itu adalah contoh kesempatan yang Tuhan kasih tapi tidak digunakan oleh manusia. Mereka hidup selama 120 tahun, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menikah dengan tidak ketetapan Allah, terjadi kerusakan moral. Ya, kalau saya lihat di sini, kalau saya baca, yang saya simpulkan kalau mereka tuh menikah hanya dengan fisik. Oke, contoh yang kedua, kesempatan yang Tuhan kasih tapi tidak digunakan lagi sama orang adalah kehancuran. Contohnya adalah kehancuran Sodom dan Gomora itu disertai dengan hujan belerang dan api. Nah, kenapa ada hujan belerang dan api di Sodom Gomora itu? Nah, itu kenapa terjadi? Kalau di Kejadian 19, di Kejadian lagi, rentang waktunya ini lumayan lama ya. Di Kejadian lagi nih, Kejadian 19. Nah, di Kejadian 19 ini terjadi karena kejahatan manusia. Nah,
Kenapa sih Sodom dan Gomora itu? Nah, kejahatan manusianya ini di zaman ini adalah kejahatannya adalah rusaknya moral manusia. Seperti apa rusaknya? Nah, mohon maaf, bukannya saya menyampaikan hal-hal yang tidak baik, tapi saya ingin menyampaikan kebenaran. Kata Sodom itu adalah artinya tentang yang banyak sekali digunakan zaman sekarang ya. Contohnya kejahatan manusia tentang mensodomi, pelecehan seksual secara sodomi. Nah, itu asalnya dari Sodom, dari kata-kata Sodom. Ya. Berarti mereka melakukan penyelewengan seksual. Ya, zaman dahulu Tuhan udah kasih Adam dan Hawa, Tuhan udah kasih ketetapan-ketetapannya, tapi Tuhan udah kasih tahu kalau di dalam nanti kalau yang belum menikah nanti juga akan ada batasan-batasan seperti apa kita melakukan melakukan seks, seperti apa, itu seperti apa, baiknya di mata Tuhan tuh seperti apa. Tapi di kota Sodom dan Gomora ini seks itu dilakukan dengan penyelewengan, tidak dengan yang Tuhan beri, yaitu kan melakukan seksnya sesama jenis. Emang Tuhan kasih kalau sesama jenis? Enggak dong, sekarang ini banyak terjadi. Saya lihat banyak ya yang LGBT ya mau yang homo atau yang lesbi, itu banyak banget sekarang dimunculkan. Saudara-saudara, saya kesel banget gitu loh. Saya pernah lihat artis Indonesia banyak sekali yang menjadi transgender. Mereka ingin menjadi cewek. Setelah menjadi cewek, dia pacaran, yang cowok itu menjadi cewek. Setelah dia menjadi cewek, dia pacarannya sama apa? Itu cowok ya. Cowok pacarannya sama apa? Ya sama lekong lagi, sama laki lagi. Ya, sama laki lagi. Loh, ini sejenis dong. Kalau dia nggak transgender, jenisnya sama dong. Nah, seperti itu. Ini udah melakukan penyelewengan. Sekarang banyak lagi terjadi. Aduh, Tuhan aja udah kesel. Waktu di kota Sodom ini banyak banget terjadi penyelewengan seksual. Melakukan seks sesama jenis, baik yang laki-laki dengan laki-laki, baik yang perempuan dengan perempuan, itu sesama jenis. Lahirnya LGBT itu dari sini, dari kota Sodom dan Gomora. Terus mereka melakukan seksnya itu seperti binatang, jadi nggak pandang bulu gitu loh. Ya, di sini Tuhan tidak suka dengan penyelewengan, dengan kejahatan manusia. Kalau manusia udah bertambah banyak, udah bertambah kejahatannya banyak, Tuhan udah nggak ini lagi deh, udah nggak kasih ampun lagi. Tuhan akan hancurkan gitu, Tuhan akan musnahkan. Nah, inilah dua kisah yang kesempatan yang diberikan Tuhan tapi tidak digunakan dengan baik oleh manusia-manusia itu. Nah, seperti itu. Dan kisah yang terakhir itu di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus, di mana orang kaya ini lagi berpesta pora, di depan ada gembel, ada pengemis bukan gembel, ada pengemis. Zaman sekarang kan ngomongnya gembel, jadi saya ingetnya langsung gembel. Nah, ada pengemis di depan dengan borok ya, borok banyak borok, terus boroknya itu dijilatin anjingnya dong, jijik banget ya kan. Terus si pengemisnya itu cuman mau minta belas kasihan, tapi yang si orang kaya ini tidak peka, malahan dia ngasih makanannya ke anjing, bukan ke pengemis itu. Nah, di dalam kisah ini ceritanya meninggal. Nah, si pengemis ini dalam pangkuan Abraham ya kan, di surga dalam pangkuan Abraham. Terus si orang kaya ini masuk dalam neraka. Nah, perumpamaan seperti itu. Kenapa diadakan ada perumpamaan seperti itu? Nah, karena banyak sekali orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatan, orang-orang kaya tidak mempergunakan kesempatan. Jadi di cerita ini umpamain ada orang kaya sama Lazarus. Nah,
yuk yang kita mau ambil adalah terjadi juga krisis moral di Lukas 16 ini. Kenapa terjadi krisis moral? Karena orang kaya memiliki keangkuhan dan gengsi lah, nggak mau loh deket-deket sama gembel gitu, malu lah ya kan. Nah, terus yang kedua, orang kaya ini tidak menabur. Nah, dia hanya melihat saja dengan sekilas, bahkan makanan-makanan yang bekas dia itu dia tidak berikan kepada pengemis, tapi berikannya sama anjing. Ya, terus yang ketiga, orang kaya tidak peduli sama yang lemah. Terlihat sekali makanannya kasih anjing, bukannya pengemis itu. Ya kan? Akhirnya orang kaya ini mengalami kebinasaan kekal. Kalau disimpulkan dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu tentang kisah orang kaya dan Lazarus. Nah, di sini di dalam Alkitab dikatakan ada kesempatan-kesempatan yang diberikan tapi tidak digunakan dengan baik. Nah, kesempatan itu hanya datang satu kali, tidak datang dua kali. Nah, terus tadi kita sudah di firman Tuhan di Kejadian itu tadi Tuhan sudah memberitahu berapa lama sih manusia hidup. Di Kejadian itu banyak loh, panjang umur manusia 120 tahun. Tapi di dalam Mazmur 90 ayat 10, kita baca yuk biar tahu kita berapa lama manusia hidup. Ya, Mazmur 90 ayat 10. Oke, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Nah, di sini doa Musa ya. Ini Musa yang ngomong. Nah, kata Musa, masa hidup kami adalah 70 tahun. Hidup manusia 70 tahun. Iyalah, dari lahir umur 2 tahun, terus lagi lucu-lucunya umur 2 tahun seperti anak saya Carol, lagi lucu-lucunya 2 tahun. 6 tahun ini masa-masa yang agak menyebalkan seperti anak saya juga Caleb, lagi masa-masa kritis. Jadi banyak pertanyaan, banyak yang ia tanya, banyak yang dia komplain. Ini masa-masa menyebalkan kalau menurut saya. Nah, ini masa-masa menyebalkan kita pada saat usia 6 tahun ini sampai umur usia 12 tahun, masih remaja, teen. Ini masih mencari jati diri, masa menyebalkan manusianya karena banyak keingintahuan mereka. Dan 20 tahun ini sudah bisa menjadi manusia baik karena udah bisa membedakan mana baik, mana yang jahat. Ya. Tapi semua tergantung manusianya ya, mau pilih yang baik atau yang jahat. Terus hidup lagi 20 tahun, 50 tahun. Puji Tuhan saya belum. Jadi saya belum tahu rasanya seperti apa di umur 50 tahun. Terus nanti 60 tahun, yang saya tahu di umur 50 tahun nih orang lagi sukses, ya kan? Lagi sukses-suksesnya, lagi karirnya lagi bagus. 60 tahun lagi asik juga, masih bertahan, masih kelihatan seger, buger. Dan 70 tahun udah kelihatan penyakit-penyakit, udah tua rentah, udah pakai tongkat biasanya, pakai tongkatnya masih tegak, berdirinya masih tegak. Pada saat 80 tahun itu kita jalannya sudah membungkuk. Setelah 80 tahun, anugerah 80 tahun itu, hidup 80 tahun itu adalah anugerah, kata Musa. Akhirnya apa? Mati. Ya kan? Mati. Berarti umur manusia hanya 80 tahun. Paling lama. Nah, selama 80 tahun ini kita diberi waktu kesempatan. Ya, lumayan lah, yuk kita cicil yuk. Kita memberikan melakukan kesempatan-kesempatan yang baik. Ya, kita lakukan kesempatan baik seperti apa? Yuk, selama hidup ini kita mau gunakan kesempatan kita untuk apa? 1, berbuat baik ke semua orang seperti di dalam Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10.
Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Kepada semua orang, terutama kawan-kawan seiman kita. Berarti kawan-kawan seiman adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Jangan sesama orang-orang di dalam Tuhan nih kita saling menjatuhkan, mempunyai pikiran-pikiran negatif. Kadang kita bete ngelihat orang gitu ya, ih ini orang gak ada senyum-senyumnya, ya ampun, kayaknya pengen gue beliin dah tuh senyum di Mangga 2 tuh di TC ya kan. Tapi biarin deh, dia mau kayak begitu, yang penting kita jangan terpengaruh. Ya kan, kadang-kadang saya juga suka sebel kalau sama orang yang tampangnya dilipat-lipat kayak dompet. Kayak cakep aja dalam hati, tapi firman Tuhan mengingatkan saya lagi, berbuat baik aja sama orang, udah gak usah punya pikiran negatif. Pokoknya di situ yang dilihat adalah perbuatan kita. Seperti apa kita? Baik atau jahat? Nah, itu kita mau gunain kesempatan kita untuk itu. Yang kedua, kita mau gunain kesempatan kita untuk apa? Untuk memberi buah. Di dalam Filipi 1 ayat 22, Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, beri buah itu seperti apa? Orang-orang sukanya buah apa? Jarang banget ada orang yang suka buahnya yang asam. Jarang banget ada orang yang suka buah pahit. Pasti orang-orang banyak maunya, sukanya buah yang manis. Nah, kita memberi buah-buah yang manis. Apa? Senyuman manis, perkataan manis. Aduh, itu perbuatan yang manis, perbuatan baik ya. Jadi kalau senyuman manis, kita nggak perlu lagi cembetut. Saudara-saudara, kita harus terus senyum. Walaupun ketutup masker, kalau kita senyum kelihatan loh, rahang kita agak naik, mata kita agak mengecil, itu berarti kita senyum. Kelihatan waktu kan pakai masker juga. Terus senyuman manis, jangan senyuman sinis, jangan senyuman gitu. No ya, kita mau belajar ya, kita mau sama-sama belajar. Saya juga masih tahap belajar, masih belajar, banyak belajar. Bukan berarti ya saya sudah dari dulu melayani, dari masih ABG ya, dari masih Pantaran Gereja Tesa, saya melayani sekolah minggu, saya melayani. Oh, udah bisa lah mengenal firman Tuhan, udah bisa lah. Enggak, sama, saya juga masih banyak belajar, saya masih banyak menggali. Saya tidak mau puas sampai apa yang saya dapat dari pelajaran dahulu, dari apa yang dikasih sama hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mau puas sampai situ, tapi kita sama-sama menggali firman Tuhan, kita sama-sama. Nah, saat ini saya mau sharing apa yang saya dapat, saya mau sharing apa yang saya dapat, saya mau sharing gitu. Jujur li, kalau saya mengikuti hati, saya tuh nggak kepengenan gitu untuk pura-pura baik atau apa, tapi pada saat saya males lah sama orang kayak begitu, Tuhan tuh ingetin saya, ayo, kamu udah berapa tahun melayani saya? Itu yang Tuhan selalu ingatkan ke saya. Ayo, kamu mau sakit hati? Kamu udah berapa tahun ikut saya? Udah berapa tahun ikut Tuhan? Tapi masih mau mental sakit hati? Tapi masih mau mental marah? Kadang Tuhan masih ada kesel dikit. Kadang Tuhan masih... Tapi kita mau sama-sama belajar. Gak cuman saya aja yang dari dulu melayani. Maaf ya, saya bukannya sombong atau apa. Saya dari dulu melayani dari muda, dari umur berapa belas tahun. Saya tahu Ibu Wawa juga tahu saya masih kecil seperti apa. Pak Santo tahu saya kecilnya kayak gimana gitu loh. Pelayanan di situ seperti apa, mereka tahu. Dan sifat-sifat saya juga banyak kan mereka sedikit banyak tahu gitu loh. Nah, saya aja yang sering melayani masih bisa loh. Kita bukan manusia yang perfect, kita bukan manusia yang sempurna. Kita masih bisa mengalami masa-masa yang tidak bisa memberikan buah yang manis, masa-masa yang tidak bisa memberikan senyuman manis, tidak bisa memberikan perkataan yang manis.
Nah, mulai sekarang, ayo kita mau sama-sama belajar. Kita mau berikan buah kehidupan kita, kesempatan kita hanya beberapa tahun lagi. Ingat, manusia hidupnya hanya 80 tahun. Kalau sudah, itu kebanggaan bagi manusia. Maaf, papa mama saya aja, mama saya meninggal itu di usia 59. Jadi masih ada berapa puluh tahun ya, 59, masih ada berapa puluh tahun lagi untuk menyampai 80. Ya, terus papa saya kemarin meninggal 70 lebih ya, 73. Masih ada beberapa tahun lagi untuk menyampai 80. Makanya kalau udah usia di 80 tahun itu, puji Tuhan, itu berkat anugerah yang Tuhan berikan. Nah, kesempatan ini kita nih, sekarang saya umurnya berapa? Saya sih kemarin mengingatnya masih umur 28, ternyata saya udah 38. Nah, saya ini masih ada berapa tahun lagi tuh, 38 ke 80. Ayo, masih berapa tahun lagi kesempatan ini kita mau gunakan dengan baik. Kita mau memberikan buah, kita mau berbuat baik sama semua orang. Jangan peduli kalau orang tidak melihat perbuatan baik kita, gak usah diambil pusing. Kita udah berbuat baik, gue udah capek berbuat baik, gue udah capek melakukan firman Tuhan, tapi orang-orang gak melihat. Gak usah pusing, yang lihat adalah Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama belajar yuk Bapak Ibu. Kita mau sama-sama belajar semuanya, saudara-saudara, untuk memberikan hal-hal yang baik, berbuat baik kepada semua orang, dan hidup dengan memberikan buah yang manis. Ya, karena saya yakin kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kesempatan itu hanya datang ke 1 kali. Dan hidup kita hanya tinggal beberapa tahun lagi. Ayo, kita gunakan kesempatan kita. Hidup kita ini yang tinggal beberapa puluhan tahun lagi, kita mau gunakan. Jangan kita mau tinggalin gitu aja kesempatan-kesempatan baik. Nanti menyesal. Seperti air bah datang, orang-orang menyesal kan akan dosa mereka, tidak bisa masuk ke Nuh. Mereka juga menyesal. Pasti mereka menyesal karena dihancurkan sama Tuhan, dimusnahkan sama Tuhan sampai tidak ada tersisa. Jangan sampai kita udah belakangan nyeselnya. Kita mau berbuat baik. Gunakan kesempatan kita sebaik mungkin, karena kalau sudah tidak mati, kalau kita sudah dead, sudah gone, pass away, gak ada kesempatan lagi. Yuk, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur di mana kami diajarkan untuk menggunakan kesempatan-kesempatan kami dengan baik. Mari Tuhan, Kau tolong kami, Kau mau sertai kami, pimpin kami Tuhan untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup kami, untuk memberikan buah-buah Tuhan yang terbaik kepada Engkau, buah-buah manis Tuhan, perkataan yang manis, tindakan yang manis Tuhan, senyuman yang baik. Mari Tuhan, Kau mau pakai kami, gunakan kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Berikan kami kesempatan-kesempatan Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy weekend and God bless you all. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.